Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Sinta dan teman-teman yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu mengenai romantic relationship. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next slide? Perkenalkan, nama saya Venita Salsabila. Perkenalkan nama saya Luciana Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Priscilla Damekinantia. Perkenalkan, saya Layina Tabina. Perkenalkan, saya Nesya Amelia. Baik, dan yang terakhir ada rekan kami yaitu Nailah Dewi. Untuk itu langsung saja kita mulai dari submateri yang pertama. Baik, jadi sebelum kita memasuki terlebih dalam, pertama-tama kita akan mengetahui mengenai tentang romantic relationship. Jadi, romantic relationship atau hubungan romantis adalah hubungan antara dua orang yang saling memiliki rasa suka, kedekatan emosional, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungan ini, biasanya ada rasa sayang, perhatian, dan ketertarikan yang berbeda dari hubungan pertemanan biasa. Menurut Sternberg, 1986, hubungan romantis mencakup tiga unsur penting, yaitu kedekatan emosional, ketertarikan atau gairah, dan komitmen. Ketiga unsur ini yang membuat hubungan romantis memiliki kedalaman dan makna bagi orang-orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan romantis tidak hanya soal perasaan, tetapi juga soal bagaimana dua orang saling mendukung dan bekerja sama untuk menjaga kenyamanan satu sama lain. Kemudian ada komponen-komponen dalam romantic relationship. Yang pertama adalah kedekatan emosional atau intimacy. Kedekatan emosional berarti dua orang merasa nyaman untuk berbagi cerita, perasaan, dan masalah pribadi. Mereka saling percaya dan merasa aman. Contohnya ketika seseorang menceritakan masalah keluarga atau kekhawatiran masa depan kepada pasangannya karena ia yakin pasangannya akan mendengar tanpa menghakimi. Sternberg 1986 menyebut kedekatan emosional ini sebagai dasar dari hubungan yang stabil. Kemudian komponen yang kedua adalah ketertarikan atau gairah atau disebut sebagai passion. Hal ini terkait dengan perasaan suka, ketertarikan fisik atau romantis yang biasanya muncul pada awal hubungan. Kemudian komponen yang ketiga adalah komitmen, yaitu keputusan untuk tetap bersama dan menjaga hubungan baik dalam kondisi baik maupun buruk dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada teori-teori yang membahas mengenai dengan romantic relationship. Yang pertama adalah teori segitiga cinta atau Triangular Theory of Love dari Sternberg, yaitu mengungkapkan bahwa cinta terbentuk dari tiga unsur, yaitu kedekatan, gairah, dan komitmen. Perbedaan komposisi ketiga unsur itu akan menghasilkan bentuk hubungan yang berbeda-beda. Misalnya, hubungan yang kuat pada kedekatan dan gairah tetapi belum memiliki komitmen, disebut sebagai romantic love. Kemudian, teori yang kedua adalah teori ketertarikan atau attachment theory dari Hazan dan Schauer. Teori ini melihat hubungan romantis mirip dengan seseorang anak membangun ketertarikan dengan orang tua. Ada orang yang merasa aman dalam hubungan atau secure, dan ada pula yang mudah cemas atau anxious, dan ada yang cenderung menjaga jarak atau avoidant. Cara seseorang membangun hubungan ini dipengaruhi oleh pola ketertarikan. Kemudian, yang ketiga adalah model ekspansi diri atau self expansion. Menurut Aaron dan Aaron 1996, hubungan romantis membuat seseorang berkembang dalam hubungan, kita mendapatkan pengalaman baru, belajar hal baru, dan memperluas cara kita untuk melihat dunia. Pasangan yang memberikan kesempatan berkembang biasanya membuat hubungan lebih memuaskan. Baik, boleh di next slide. Dan selanjutnya adalah awal perkembangan hubungan dari kelompok yang kami bahas. Nah, jadi perkembangan hubungan ini pada awalnya adalah terbentuk secara sederhana, yaitu sebagai pertemanan saja, karena mereka berada di kelas yang sama sejak kelas 10 hingga kelas 12. Nah, interaksi pertama ini terjadi pada saat awal kelas 10, yaitu ketika keduanya mulai saling mengenal melalui aktivitas sehari-hari di kelas. Nah, seiring berjalannya waktu, kedekatan tersebut berkembang karena adanya kesamaan lingkungan sosial. Pasangan ini berada dalam circle pertemanan yang sama, sehingga peluang untuk berinteraksi juga semakin tinggi. Nah, perubahan ini lebih signifikan lagi ketika di akhir kelas 11. Nah, pada fase ini terdapat tanggung jawab
kelas yang membuat keduanya itu harus bekerja sama secara intens. Jadi, si S ini menjabat sebagai bendahara kelas. Nah, sementara R ini bertugas sebagai desainer baju kelas. Nah, peran tersebut mengharuskan keduanya itu berkomunikasi dengan vendor baju, melakukan koordinasi, serta mengambil keputusan bersama. Nah, situasi ini menciptakan interaksi yang lebih sering dan juga lebih personal dibandingkan sebelumnya. Nah, karena urusan baju kelas membutuhkan pertemuan di luar jam sekolah, keduanya juga mulai lebih sering keluar bersama. Nah, dari proses tersebut, hubungan yang awalnya berbentuk pertemanan itu mulai mengalami pergeseran makna. Nah, kesadaran menuju hubungan yang lebih romantis ini muncul ketika keduanya itu menyadari bahwasanya pertemuan-pertemuan yang telah terjadi selama ini itu bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan kelas saja, tetapi telah berkembang menjadi kebiasaan untuk menghabiskan waktu bersama. Nah, frekuensi bertemu dua orang saja ini semakin meningkat, yang akan menjadi indikator bahwa hubungan ini sudah berjarak melampaui aktivitas yang biasa dilakukan oleh teman pada umumnya. Pada titik ini, keduanya mulai memahami bahwa interaksi yang terbentuk mulai memiliki kedekatan emosional yang berbeda dan mengarah pada arah romantic relationship. Baik, selanjutnya hal yang menarik. Nah, dalam pandangan kelompok kami sendiri, hal yang paling menarik dari pembahasan tema romantic relationship ini adalah bagaimana sih teori interpersonal attraction itu menjelaskan bahwa hubungan romantis itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses-proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh faktor situasional serta psikologis. Nah, jadi pun tampak sangat nyata ketika diterapkan pada hubungan sepasang kekasih dari salah satu teman kami, yaitu R dan S, yang polanya sangat telah jelas dalam perjalanan hubungan keduanya. Nah, keseluruhan teori ini tuh membuat pembahasan romantic relationship itu menjadi menarik karena menunjukkan bahwa hubungan romantis adalah hasil dari kombinasi proses yang kompleks, baik dari situasi lingkungan maupun dinamika secara psikologis. Nah, hubungan itu tidak tercipta secara instan, namun dibangun melalui kedekatan, konsistensi, interaksi, dan pola keterikatan yang berkembang secara bertahap. Mungkin bisa di next slide. Oke, baik. Jadi di slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang konflik yang terjadi. Nah, dalam konteks hubungan romansa antara R dan S ini, tentunya setiap perjalanan tuh nggak akan selalu landai dan akan ada naik turunnya. Konflik yang terjadi pada hubungan ini sebenarnya adalah masalah-masalah minor yang sering terjadi pada hubungan-hubungan yang terjadi di kalangan anak muda. Jadi seperti salah paham, perubahan sikap, dan juga pemilihan atau penggunaan diksi saat berkomunikasi yang kurang pas dengan situasinya. Nah, situasi ini tuh biasanya terjadi dikarenakan adanya ekspektasi tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya, S ini mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap R mengenai bagaimana R itu seharusnya merespon atau bersikap. Begitu pula sebaliknya. Ketika salah satu pihak memberikan respon yang tidak sesuai dengan harapannya, maka konflik pun akan menjadi mudah sekali untuk muncul. Seperti contoh konkretnya adalah saat sedang bertemu atau sedang live update gitu dan membicarakan segala hal. Nah, si S ini memiliki ekspektasi bahwa R akan bertanya dengan nada yang lembut, halus, dan kalem. Namun, suatu ketika pada hari pertemuan tersebut, R ini sedang banyak yang harus dipikirkan dan sedang banyak yang harus dikerjakan. Sehingga R hanya menanyakan dengan nada yang dingin. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi S di awal. Akhirnya, S kecewa dan kejadian ini memicu pertikaian. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut, akhirnya kedua belah pihak menjadikannya sebagai proses pembelajaran. Setelah berbagai hal yang telah dilewati, akhirnya mereka menyadari bahwa ekspektasi itu tidak dapat selalu dibaca atau dipahami tanpa komunikasi yang jelas.
Oleh sebab itu, setiap konflik ini berpotensi untuk terulang kembali. Hal ini akan menjadi pengingat penting untuk R dan S untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pesan dan kebutuhan emosional mereka masing-masing. Selain itu, R dan S itu juga menjadi belajar lagi untuk mengelola emosi dan memahami kondisi pasangan masing-masing sebelum berasumsi ataupun bereaksi. Namun dalam penyelesaiannya, R dan S ini cenderung untuk menyelesaikan masalahnya itu saat itu juga dan tidak menunda pembicaraan. Karena menurut mereka, apabila konflik tidak segera diselesaikan dan juga tidak segera langsung diselesaikan pada saat itu juga, maka bisa saja berlanjut dan juga akan menjadi silent treatment. Nah, apabila silent treatment ini sudah terjadi, akan muncul rasa tidak membutuhkan antara satu sama lainnya gitu. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka akan semakin menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks lagi. Nah, dengan gaya penyelesaian ini membuat konflik itu tidak menumpuk dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang terus berulang. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya kita masuk ke proses tercipta dan terbangunnya komitmen dalam hubungan ini. Jadi dalam hubungan ini, komitmen itu terbentuk secara bertahap ya teman-teman, melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan konsisten oleh S dan R tadi. Nah, kebiasaan sederhana seperti saling memberi kabar ketika pergi atau saat tiba di rumah menjadi pola interaksi yang stabil. Nah, rutinitas seperti ini tuh penting karena dapat menciptakan rasa aman serta membangun kedekatan emosional. Kebiasaan positif berulang menjadi salah satu faktor yang memperkuat rasa komitmen dalam hubungan romantis. Kepercayaan juga berkembang melalui proses saling mengenal, termasuk memahami sifat, kebiasaan, dan cara berperilaku satu sama lain. Yakni ketika seseorang menunjukkan perilaku yang stabil, terbuka, dan menunjukkan tanda-tanda manipulatif, hal itu membuat pasangan itu lebih mudah menilai bahwa dia itu bisa kok dipercaya, dia layak dipercaya. Atau ekspresi keseharian seperti kejujuran kecil, untuk sadar, dan gaya komunikasi yang jujur juga berperan besar dalam menurunkan ketidakpastian relasional dan meningkatkan keyakinan bahwa hubungan mereka itu berada dalam arah yang aman. Pembentukan komitmen juga diperkuat melalui komunikasi terbuka mengenai batasan atau adanya boundaries dalam hubungan dengan mendiskusikan apa yang dianggap penting, sensitif, atau perlu dijaga. Karena pasangan itu dapat menciptakan ruang yang aman untuk kedua belah pihak. Kejelasan boundaries membantu pasangan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas komitmen. Komitmen yang telah disepakati perlu dijaga melalui komunikasi yang jelas dan konsisten agar tidak dilanggar sehingga hubungan ini tetap stabil dan saling mendukung satu sama lain. Baik, kemudian kita masuk ke bagian konflik yang terjadi. Seperti yang sudah sempat disinggung tadi, nah dalam hubungan ini tuh konflik yang terjadi tuh sebenarnya berawal dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya minor atau kecil ya, seperti kesalahpahaman, perubahan sikap, dan pemilihan kata saat berkomunikasi yang kurang tepat. Nah, hal-hal tersebut itu sering kali muncul tanpa disengaja. Namun dapat memicu perasaan tidak nyaman ketika salah satu pihak merasa perkataan atau sikap pasangannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, situasi seperti ini biasanya terjadi karena masing-masing individu membawa ekspektasinya sendiri dalam hubungan, baik mengenai cara berbicara, cara menunjukkan perhatian, maupun bagaimana seharusnya pasangan merespon dalam suatu kondisi. Nah, ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi atau tidak tersampaikan dengan jelas, konflik kecil dapat muncul dan berkembang menjadi perdebatan. Baik, untuk kemudian adalah penyelesaian konflik dari konflik yang telah terjadi. Jadi, pasangan R dan juga S cenderung memilih untuk menyelesaikan masalah saat itu juga dan tidak menunda pembicaraan. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa menunda penyelesaian konflik
dapat berujung pada silent treatment atau penurunan rasa membutuhkan antara satu sama lain, yang berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Ketika inisial R dan S ini memilih untuk langsung menyelesaikan konflik dan berdiskusi secara terbuka, mereka menggunakan kemampuan untuk menjelaskan, meyakinkan, dan saling memahami pandangan masing-masing. Cara mereka berdialog untuk menyampaikan perasaan serta alasan di balik reaksi tertentu adalah bentuk persuasive power. Pasangan yang menyelesaikan masalah dengan komunikasi langsung biasanya mengandalkan persuasi, bukan paksaan. Nah, dari penyelesaian konflik tersebut, mereka juga mendapatkan banyak pembelajaran untuk hubungan tersebut. Yang pertama adalah komunikasi yang lebih terbuka. Mereka menyadari bahwa ekspektasi tidak dapat dibaca atau dipahami tanpa komunikasi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan emosional. Konflik menjadi pengingat penting untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhan emosional masing-masing. Kemudian mereka juga mendapatkan pengelolaan emosi dan empati yang lebih baik, yaitu mereka belajar untuk mengelola emosi dan memahami kondisi pasangan sebelum berasumsi atau bereaksi. Boleh di next? Baik, jadi berikutnya adalah keterlibatan power dalam penyelesaian konflik. Jadi ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu persuasive power atau kekuatan membujuk dan meyakinkan. Nah, ketika R dan S itu memilih untuk langsung menyelesaikan konfliknya dan berdiskusi secara terbuka, mereka menggunakan kemampuan untuk menjelaskan, meyakinkan, dan saling memahami pandangan masing-masing. Nah, cara mereka berdialog untuk menyampaikan perasaan serta alasan di balik reaksi tertentu adalah bentuk dari persuasive power. Nah, lalu berikutnya adalah mereka menggunakan hidden use of power atau menahan diri demi menjaga perasaan pasangan. Nah, dalam hubungan ini ada situasi di mana salah satu pihak itu menahan respon atau memilih kata-kata secara berhati-hati agar tidak memicu konflik. Contohnya adalah saat R itu sedang banyak pikiran tapi tetap berusaha menjawab. Lalu yang berikutnya saat S itu kecewa tapi menunda reaksi agar bisa membicarakannya secara lebih tenang. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya karena tadi bagian referent power dan juga hidden use of power sudah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persuasive power, yaitu kekuatan untuk membujuk dan meyakinkan. Nah, jadi ketika R dan S itu memilih untuk langsung menyelesaikan konflik dan berdiskusi terbuka, mereka menggunakan kemampuan untuk menjelaskan, meyakinkan, dan saling memahami pandangan masing-masing. Nah, cara mereka berdialog untuk menyampaikan perasaan serta alasan di balik reaksi tertentu adalah bentuk dari persuasive power. Pasangan yang menyelesaikan masalah dengan komunikasi langsung biasanya mengandalkan persuasi, bukan paksaan. Kemudian yaitu coercive power, yaitu secara halus terkait dengan ancaman emosional. Dalam hubungan ini, coercive power tidak muncul dalam bentuk ancaman langsung, tetapi lebih sebagai kekhawatiran akan dampak konflik yang tidak diselesaikan. Misalnya, yaitu takut terjadi silent treatment, takut hubungan menjadi renggang, dan takut kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Selanjutnya ada indirect application of power, yaitu pengaruh yang muncul tanpa paksaan. Nah, ekspektasi yang muncul dalam hubungan seperti S berharap nada suara tertentu dari R adalah contoh dari indirect power. Nah, R mungkin tidak bermaksud untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi sikap dan pilihan nadanya mempengaruhi emosi S, yang kemudian memicu konflik. Pengaruh ini terjadi tanpa R secara eksplisit memaksakan apapun, tetapi tetap berdampak. Baik, dan berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Jadi, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi romantic relationship beserta dengan konflik dalam romantic relationship dan juga penyelesaiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.